Ratusan, bahkan malah ribuan hektar bekas galian pasir di wilayah Kabupaten Tangerang kerap kali memakan korban. Tidak adanya standar keselamatan atau imbauan kepada masyarakat menjadikan salah satu penyebab kecelakaan. Bayangkan saja, danau bekas galian pasir ini dibiarkan mangkrak tanpa pagar, tak jauh dari lingkungan warga. Padahal, kedalaman airnya bisa mencapai lebih dari 5 meter. Lalu, punya siapa dan tanggung jawab siapa? Bagaimana pula peran pemerintah Kabupaten Tangerang? Bekas-bekas galian itu kan mestinya dilakukan kegiatan untuk pengamanan. Jadi jangan sampai ketika bekas-bekas galian itu sudah diambil pasir dan sebagainya, ini ditinggalkan, sehingga ini sangat berbahaya bagi warga masyarakat yang ada di sekitar. Jadi saran saya supaya bekas-bekas galian itu dilakukan pemagaran, pengembalian kepada posisi awal, sehingga ini tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun juga bahaya bagi masyarakat yang ada di sekitar sana. Izin galian C itu kan bukan merupakan kewenangan kabupaten, tapi ini merupakan kewenangan provinsi ya, untuk izin galian C. Lahan-lahan bekas dari galian itu merupakan tanah-tanah milik adat. Jadi tanah milik masyarakat yang digali, pasirnya diambil, status tanahnya masih merupakan tanah milik adat dari masyarakat. Yang tadi disampaikan kan ketika ini sudah digali dengan kedalaman ada yang 5 meter, ada 10 meter, sehingga masyarakat juga tidak punya tidak punya biaya ya atau uang untuk melakukan atau merekondisi ya, tanah-tanah yang sudah digali. Sebetulnya ini juga bisa menjadi potensi kebutuhan air baku bagi masyarakat yang ada sekitar. Ya, dengan cara ya kita membayar ya, melakukan pembayaran terhadap tanah-tanah yang selama ini sudah menjadi galian pasir. Jadi sudah digali, kan banyak juga yang selama ini juga dimanfaatkan untuk lahan budidaya ikan misalnya. Tapi kan kondisinya juga sulit karena memang kedalaman galian itu cukup dalam. Kita bisa sampaikan ada 5 meter, ada yang 10 meter. Sehingga mungkin lebih cocok kalau dijadikan cadangan atau tandon air untuk menampung air-air yang memang bisa ditampung di sana. Jadi sangat memungkinkan kalau memang pemerintah daerah ini bisa memanfaatkan bekas-bekas galian ini, atau bentuknya macam-macam, mau kerjasama antara pemilik lahan dengan pemerintah daerah, atau juga secara kebijakan ini bisa dilakukan pembelian, pembebasan lahan dengan tujuan kita mengendalikan bekas-bekas galian, kemudian juga kita juga melakukan perbaikan lingkungan. Nah, bekas-bekas galian kan rusak. Kita bisa melakukan penanganan ketika ada dasar hukum. Misalnya kalau kerjasama ya kita dari LH misalnya ada program penghijauan di sana. Terus dari perikanan ada program pembibitan ikan dan sebagainya. Atau juga secara kebijakan kita melakukan pembelian tanah itu untuk kita optimalkan menjadi tanah aset milik pemerintah daerah. Ya bisa saja ya, tergantung nanti kebijakan pimpinnya seperti apa. Hanya yang jelas dengan diambil alih mungkin ya, kalau jadi pribadi kan masyarakat nggak punya kemampuan. Atau kalau diambil alih, program-program dari OPD itu seperti apa, dari LH untuk penanganan perbaikan bekas galian,
nanti akan dimanfaatkan untuk apa. Kemudian dari Bina Marga misalnya kita punya program untuk penanganan bekas galian seperti apa. Dari OPD lain perikanan, ya mungkin ini akan lebih bagus dan lebih bermanfaat. Tapi harus jelas karena kita tidak boleh mengalokasikan belanja modal di atas tanah aset milik orang.